Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah pada sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan ke-11 ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim kembali dalam majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ke-11 ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa poin. Insya Allah di pertemuan kali ini, untuk kelas A, B, C, dan D, akan membahas tentang 4 poin besar yang akan kita kaji bersama. Ada tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, ini adalah pembahasan yang teknis, dan nanti selanjutnya teman-teman mahasiswa akan diarahkan untuk mulai menyusun usulan rencana proposal. Setelah ini, teman-teman diharapkan dapat menyusun poin-poin ini ke dalam usulan proposal secara teknis. Dan itu menjadi tugas individu. Oke, agar tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan latar belakang masalah. Jadi di bagian pertama ini, pada pendahuluan, kita sering melihat ya latar belakang masalah, atau kalau dalam buku pedoman, latar belakang penelitian. Yang intinya adalah masalah yang ditemukan di lokasi ataupun di lapangan. Nah, masalah ini dituangkan dalam 2 porsi. Yang pertama, fenomena yang ditemukan di lokasi oleh peneliti, lalu dibandingkan dengan teori yang sebelumnya dan sudah ada, teori yang sudah mapan, yang dikemukakan oleh para ahli. Maka muncullah yang dinamakan yang kedua ya, ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini nanti dimunculkan di paragraf selanjutnya. Nah, di paragraf ini masalah-masalah yang muncul, yang tadi sudah fenomena yang ada, lalu dikaji ataupun juga dibandingkan dan terjadi gap antara fenomena dengan teori, maka akan muncul identifikasi masalah yang ada di lapangan. Nah, di sini bisa berupa redaksi secara paragraf ataupun juga nanti akan muncul bentuk pertanyaan. Jadi nanti akan ada muncul pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, itu sudah muncul adanya identifikasi masalah antara ketidaksesuaian antara fenomena dengan teori. Lalu selanjutnya, masih di latar belakang masalah, ada poin tentang teori atau asumsi logis. Nah, ini biasanya berbentuk pendapat ahli disertai sumber rujukannya. Biasanya ditulis mendasari pengantar di bagian awal pendahuluan dan setelah fenomena. Maksudnya dalam artian, teman-teman tidak harus juga mengutip konsep langsung dimasukkan dalam sebuah paragraf. Tapi teman-teman menyampaikan menurut teori siapa, konstruk teorinya seperti apa. Jadi di dalam konstruk teori tersebut kan ada konsep-konsep ya, terdiri dari beberapa konsep, dikonstruk menjadi sebuah teori. Nah, teori tersebut menjelaskan tentang apa, bagaimana konstruk teorinya, lalu nanti baru dibandingkan dengan temuan yang ada. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang tadi sudah dijelaskan ya di pertama tadi. Identifikasi masalah bisa jadi menyimpan penyimpangan dari yang seharusnya.
Tadi sudah kita bahas antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan itu ada gap atau ada hal yang berbeda seperti itu. Yang belum logis atau minimal yang belum diketahui. Atau mungkin kita sering mendengar ada studi kasus atau case study ya. Sebagian dari masalah-masalah yang dikemukakan tersebut dipilih dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang akan mendasari masalah utama yang kemudian dijadikan judul. Jadi nanti akan ada beberapa temuan-temuan, ada diidentifikasi masalahnya apa saja, lalu nanti akan ada pertanyaan penelitian, ada sebuah pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Lalu dari berbagai identifikasi masalah yang muncul dikerucutkan pada sebuah tema research dan nanti akan muncul judul utama. Lalu yang terakhir rumusan masalah utama selanjutnya dinyatakan dalam bentuk judul. Biasanya pada poin paragraf terakhir dalam pendahuluan itu akan muncul judul penelitiannya. Misalnya berdasarkan hasil temuan atau hasil pengambilan data awal dan juga temuan-temuan fenomena yang terjadi di lapangan, maka perlu ada kajian lebih lanjut terkait dengan judul apa gitu. Nah, itu biasanya teman-teman akan cek, sobat teman-teman cek pada setiap tugas akhir, itu akan muncul di UIN Bandung ya, di UIN Bandung khususnya, itu akan muncul judul, redaksi judul di akhir, dan urgensi pembahasan dari urgensinya, lalu nanti ke judul. Kita masuk ke poin selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Seperti pada semester lalu dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif itu sudah terpola memiliki kebakuan ya, tergantung pada jenis risetnya. Kalau dalam penelitian kualitatif, mungkin akan Bapak berikan patokan dan juga acuan bagi teman-teman dalam merumuskan masalah agar tidak bingung ya. Kita ini judulnya ini, bagaimana perumusan masalahnya. Baik, kita lanjut. Beberapa hal yang mendasari perumusan masalah. Yang pertama, teori. Fungsi teori dalam penelitian salah satunya untuk mensistemasikan perumusan masalah. Jadi, jika kita dalam melakukan riset dalam penelitian kualitatif dan kita bingung dalam mengkonstruksi fenomena yang ada di lapangan, maka kita dibantu oleh bingkai teori tertentu. Nah, disinilah fungsinya teori dalam penelitian untuk mensistemasikan rumusan masalah yang ada di penelitian kualitatif agar lebih sistematis. Yang kedua, paradigma. Jadi berbeda paradigma itu menyebabkan beda format rumusan masalah. Positivisme dengan advokasi untuk penelitian par atau tindakan itu berbeda pola rumusan masalahnya, apalagi dengan penelitian kuantitatif. Lalu yang ketiga, fungsi penelitian. Dalam riset kualitatif dikenal beberapa fungsi dan pemanfaatan riset kualitatif. Yang di sini ada 7 fungsi yang Bapak sampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa mengkaji lebih banyak lagi dan dikembangkan. Yang pertama ada fungsi deskripsi, ada wellness atau holistik ya untuk keutuhan, lalu konteks setting latar alamiah, ada fungsi emik, ada fungsi kekhususan, studi kasus, ada fungsi eksploratif, dan fungsi evaluatif. Nah, nanti akan Bapak sampaikan contoh-contoh rumusan masalah dari masing-masing fungsi ini. Akan ada sedikit perbedaan agar menjadi acuan kita dalam proses penyusunan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Di sini akan Bapak sampaikan contoh-contoh perumusan masalah untuk fungsi deskripsi. Yang pertama ini contohnya judulnya tentang manajemen. Fungsi manajemen dalam misalnya fungsi manajemen dalam pelaksanaan akreditasi internasional penelitian di jurusan manajemen pendidikan Islam. Rumusan masalahnya
bingkai teori siapa yang kita gunakan untuk mendeskripsikan ataupun merumuskan masalahnya. Misalnya fungsi manajemen fungsi manajemen George Terry. Kita cek kerangka teorinya, fungsi manajemen menurut George Terry adalah POAK. Maka nanti akan dirumuskan konstruksinya mengacu pada POAK ini. Ada planning-nya, ada organizing-nya, ada controlling-nya, ada actuating-nya. Nah, konstruk teori tersebut membantu kita merumuskan masalah dalam judul penelitian fungsi manajemen. Ini contoh fungsi penelitian kualitatif deskripsi atau deskriptif. Seperti itu, mengacu pada teori yang digunakan. Yang kedua, contoh rumusan masalah untuk penelitian kualitatif fungsi holistik, emik, dan studi kasus. Di sini beberapa contoh judulnya model manajemen pesantren tahfidz misalnya, atau model manajemen pembiayaan pesantren apa itu yang agrowisata agroteknologi itu ya agrowisata tidak salah. Model manajemen atau manajemen Ma'had Ali di UIN Bandung, karena Ma'had Ali ini misalnya jarang ada di luar, maka akan ada model studi kasusnya di UIN Bandung saja misalnya. Lalu ada manajemen pengajian anak-anak di Kampung Baduy. Yang menjadi uniknya itu misalnya di manajemen pengajian anak-anak di Kampung Baduynya gitu. Karena akan berbeda dengan manajemen pengajian di wilayah lain seperti itu. Mungkin di Kampung Baduy ini ada kekhususan tersendiri. Nah, itu studi kasus ya, holistik dan emik hanya ada di satu wilayah tertentu atau kasus tersebut hanya ada di lembaga tersebut. Rumusan masalahnya kurang lebih ada latar alamiahnya. Karena di sini kan ini sifatnya studi kasus ya dan emik, tidak ada generalisasi, justru hal tersebut lebih spesifik dan mengerucut pada sebuah temuan yang apa ya? Yang baru, tidak ada di lembaga lain atau tidak ada di wilayah lain. Jadi latar alamiah ini muncul karena kita perlu ada deskripsi latar alamiah yang memang emik di situ gitu. Lalu bagaimana ide konsepnya atau modelnya atau formulasinya, lalu masuk nanti ke pelaksanaan manajemennya, lalu keberhasilannya, dan juga boleh ditambah faktor pendukung atau penghambatnya bisa dimasukkan atau tidak. Itu tergantung dari teman-teman dan kebutuhan ya. Lalu contoh rumusan masalah untuk penelitian kualitatif fungsi evaluatif. Jadi evaluasi ya fungsinya. Ya, judulnya misalnya implementasi manajemen MBM, misalnya manajemen berbasis madrasah atau MBS ya, manajemen berbasis sekolah, atau manajemen kurikulum sekolah berbasis manajemen kurikulum berbasis MBK Merdeka Belajar misalnya di madrasah. Nah, di situ akan ada fungsi evaluasi sebuah praktek yang telah dilakukan di lembaga tersebut, baik itu manajerialnya ataupun misalnya tentang kebijakannya. Nah, contoh rumusan masalahnya di sini ada bagaimana kebijakannya diatur kan kebijakannya, bagaimana implementasinya, lalu ada bagaimana keberhasilan capaiannya. Jadi sejauh mana capaian dari implementasi program atau manajerial ataupun juga kebijakan di lembaga tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana faktor penunjang dan penghambatnya dalam proses implementasi. Nanti faktor penghambatnya akan muncul juga menjadi salah satu identifikasi masalah yang muncul ya di lapangannya. Jadi permasalahan yang muncul itu hambatannya apa gitu. Misalnya hambatan di sini. Lalu ada pertanyaan, bolehkan rumusan masalah hubungan antara konsep seperti penelitian kuantitatif ya, misalnya hubungan manajemen peserta didik dengan capaian prestasi gitu kan, di penelitian kuantitatif kan seperti itu ada ya. Jawabannya boleh. Sebetulnya bisa termasuk kategori kajian evaluatif di sana ya, yang sesuai dengan pembahasan yang di pinggir tadi ya.
Ya, seperti contohnya manajemen sarana prasarana untuk peningkatan hasil belajar santri. Jadi sebetulnya bisa fokus pada manajemen peningkatan hasil belajar atau bisa bisa jadi manajemen sarana prasarananya. Contoh rumusan masalahnya bagaimana manajemen sarana prasarananya, bagaimana hasil belajar santrinya, bagaimana efektivitas manajemen sarana prasarananya terhadap peningkatan hasil belajarnya. Boleh juga ditambah faktor penunjang penghambat ya, seperti yang tadi pembahasan tadi. Itu sesuai dengan kebutuhan saja, boleh 3 saja. Oke, selanjutnya kapan latar alamiah dimunculkan pada rumusan masalah? Sebenarnya pada dasarnya latar alamiah ini atau setting lokasi ini tidak harus dimunculkan pada perumusan masalah ya. Untuk beberapa fungsi penelitian penelitian kualitatif dengan fungsi tertentu. Sebaiknya dimunculkan pada bab hasil penelitian paling awal. Jadi nanti akan ada profil atau latar alamiah pada bab 4 yang akan menjelaskan tentang lokus penelitian untuk mendasari jawaban hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Hanya untuk jenis penelitian etnografi atau studi kasus ataupun juga tujuan fungsi latar alamiah dan fungsi emik biasanya dalam penelitian kualitatif menjadi ciri utama. Jadi dimunculkan pada rumusan masalahnya. Bagi peneliti pemula disarankan untuk dimunculkan agar tidak terabaikan ya. Jadi takutnya ternyata latar alamiah tersebut tidak tersampaikan di bab 4 gitu. Jadi pada rumusan masalah dimunculkan latar alamiahnya. Hanya untuk tadi fungsi etnografi, emik ataupun juga fungsi studi case ya. Studi kasus misalnya hanya di wilayah lingkup Baduy misalnya tadi, maka kita akan menjelaskan latar alamiah lingkup Baduy tersebut gitu di lembaga pendidikan di Baduy tersebut. Maka hal tersebut menjadi hal yang unik dan perlu dikaji juga latar alamiah tersebut dan masuk pada rumusan masalah. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang tujuan penelitian. Bolehkah tujuannya hanya menyebutkan satu buah, yaitu sesuai dengan judul? Boleh saja, tapi di kita itu mungkin tidak umum ya. Bolehkah menyebutkan seperti redaksi judul secara umum, lalu dirinci tujuannya sesuai dengan rumusan masalah? Jawabannya boleh. Jadi jika rumusan masalahnya 4, pasti tujuannya 4, seperti itu. Kalau yang atas tadi, rumusan masalahnya misalnya 4, tapi dijelaskan dalam tujuan penelitian bahwa tujuan penelitian ini untuk mengkaji manajemen pembiayaan, misalnya gitu. Atau fungsi manajemen di lembaga tersebut, misalnya. Tidak dirincikan untuk mengetahui atau mendeskripsikan perencanaan, bla bla bla, untuk mendeskripsikan organizing misalnya untuk mendeskripsikan actuating, nah itu dirinci satu persatu. Biasanya secara umum dan juga di UIN Bandung itu dirincikan satu persatu sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dijelaskan ya. Nah, yang lazimnya biasanya sesuai dengan rumusan masalah yang dalam bentuk kalimat pernyataan ya. Kalau rumusan masalah dalam pertanyaan, kalau tujuan dan manfaat itu tujuan itu dalam bentuk pernyataan. Contohnya sejalan dengan rumusan pertanyaan penelitian di atas. Misalnya 4 poin ya. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan perencanaan, 2. Mendeskripsikan pengorganisasian. Jadi disampaikan kembali ya sesuai dengan rumusan masalah. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Manfaat atau kegunaan penelitian. Manfaat dan kegunaan penelitian itu terbagi menjadi 2 poin. Bisa kita klasifikasikan menjadi 2 poin. Yang pertama, contoh manfaat secara teoritik. Jadi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khasanah keilmuan, manajemen pendidikan, khususnya bagi pengembangan manajemen lembaga pendidikan Islam, teoritikal ya nanti, atau khususnya pada pengembangan teori atau konsep lebih spesifik ya, manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam.
Lalu berisi kegunaan teoretik dan praktik ya, praktis ya atau praktik untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islam khususnya dalam bidang yang menjadi fokus penelitian. Tadi fokus penelitian tentang temanya tentang apa gitu. Lalu contoh manfaat praktisnya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan manajemen pendidikan Islam, khususnya tentang manajemen apa pada lembaga yang memiliki latar alamiah serupa. Ataupun juga bisa rata manfaat praktisnya, hasil hasil output dari riset ini bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk pimpinan lembaga terkait dalam proses penyusunan perencanaan ke depan. Jadi kalau misalnya tadi fungsinya evaluatif, nanti hasil dari penelitian evaluatif kualitatif yang sudah kita lakukan itu bisa berguna untuk pengambilan keputusan lembaga, pimpinan dalam proses perencanaan ke depan. Itu kan praktis ya, hal yang praktis gitu. Ataupun juga memberikan data-data menyampaikan atau memberikan data-data autentik terbaru perkembangan dari lembaga, itu juga bisa. Catatannya, untuk manfaat praktis, sebaiknya hindari penyebutan subjek lokasi untuk orang, institusi, lembaga secara sempit karena hasil penelitian dianggap sesuai dengan objektif, ilmiah, dan komunal, berguna bagi siapapun. Jadi tidak difokuskan ke SMA tersebut misalnya, tapi secara umum saja untuk lembaga pendidikan Islam misalnya gitu. Atau untuk praktik di lembaga pendidikan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ini. Semoga tadi apa yang disampaikan dapat bermanfaat secara praktis. Selanjutnya, teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke penyusunan rencana proposal. Teman-teman silakan pergunakan waktu yang ada untuk mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan juga mulai menyusun ORP-nya dengan format nanti akan Bapak sampaikan pedoman atau penilaian ataupun juga form penilaian sejawat yang akan menjadi acuan dalam proses penilaian dan penyusunan atau mereview naskah teman sejawatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.